Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma wasilatan li arfa'i darajah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La nabiyya ba'da. Qala habibuna wa safiuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala katabal ghairah 'alan nisa wal jihad 'alal rijal faman sabara minhun imana wa tisaban kana laha mithlu ajris syahid. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, santria-santria yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada dua perkara yang pasti benar. Di dunia ini ada dua perkara yang pasti benar. Selain dua perkara ini dipertimbangkan akan kebenarannya itu. Dua perkara ini apa? Dua perkara ini apa? Di dunia ini ada dua perkara yang pasti benar. Selain dua perkara ini dipertimbangkan akan kebenarannya. Dua perkara ini apa? Dua perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada firman Allah, entah perkara itu sesuai atau enggak sesuai dengan nafsu kita, maka pasti firman Allah yang lebih benar. Asdaqul qailin. Maka kadang setelah membaca Al-Quran, Shadaqallahul Azim, ada yang memasalahkan membaca Shadaqallahul Azim. Itu maha benar, istilahnya firman Allah SWT zat yang maha azim. Terus yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu memang banyak. Ada sahih, ada hasan, bahkan ada yang dhaif dan lain sebagainya, bahkan ada yang mungkar, maudhu. Maka mesti besok perlu belajar mustalah hadis biar tahu hadis yang mungkar. Ada hadis maudhu, hadis palsu. Padahal Nabi sabdakan, man kadzaba alayya, apa lanjutannya? Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan aku, istilahnya ini bukan kata Nabi, kok dibilangnya kata Nabi, berarti mendustakan siapa? Hati-hati, mempersiapkanlah tempat singgahnya, tempat duduknya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka kalau ada keplesetnya kita, ada kesalahannya kita dalam tutur kata atau banyak berlindung, banyak istighfar kepada Allah, semoga Allah SWT ampunkan kepada diri kita semua. Jadi selain dua perkara itu, selain firman Allah, selain sabda-sabda Rasulullah, ini dipertimbangkan akan kebenarannya. Kalau sabda Rasulullah, kita harus yakini akan kebenarannya, karena beliau ini adalah manusia yang tidak sesat, tidak keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, di situ kita mesti lebih yakin daripada berita anak-anak santri diberitakan bahwasanya nanti hari Selasa ini matahari akan terbit dari sebelah timur. Percaya enggak? Percaya. Percaya?
percaya. Hari-hari kita tengok matahari terbit dari sebelah, tapi kita boleh yakin. Kenapa? Walaupun hari-hari kita tengok matahari terbit dari timur, terbit dari timur, terbit dari timur, suatu saat matahari akan terbit enggak dari timur lagi, tapi terbit dari barat. Nah, tapi sabda Rasulullah, kalau Rasulullah sampaikan, misalkan raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Percaya enggak? Oh, masalah dunia seisinya, Ustaz. Jambi seisinya aja sudah luar biasa kekayaannya, baik tengok mobilnya, apartemennya, kantorannya, gedung-gedungnya, kebunnya, belum mobilnya dan sebagainya. Oh, ini bukan sebesar Jambi, bukan sebesar Sumatera, bukan sebesar Indonesia. Khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita mesti percaya. 2 rakaat fajar. Maka pada istiqomah jaga salat fajarnya kalian. Insyaallah ya. Calon-calon abidah, perempuan yang ahli ibadah, ini berarti mesti dijaga benar dalam ibadah-ibadahnya, 2 rakaat fajarnya, bahkan tahajudnya. Ustaz, perempuan kan ada udzur juga. Iya. Apa? Haid misalkan. Iya. Memang tipe perempuan yang istiqomah, maka biasa bangun jam 4 misalkan, atau berapa? Setengah 5 baru bangun. Ya tetap bangun, cuci muka, bersihkan, kalau perlu mandi, terus bentangkan sajadah, duduk di atas sajadah. Karena lagi udzur nggak boleh baca Al-Quran misalkan, sibukkan dengan bersolawat, sibukkan dengan zikir-zikir yang lain, maka tetap Allah pandang dengan keistiqomahannya. Tapi masalah, mumpung libur, buat libur sekalian lah, tidur perlu 24 jam tidur terus. Oh, naudzubillahi min, salah alamat itu namanya. Maka perkara-perkara yang tampak oleh mata aja belum pasti akan itu benar. Tapi kalau 2 perkara tadi pasti benar. Apa? Tampak oleh mata. Katakanlah kita hari-hari pernah nengok matahari kan? Mata memandang matahari ini kayak sebesar bola saja. Iya. Sebesar nampan, anggap saja agak besar sedikit ya. Nah, matahari kayaknya nampak sebesar bola yang besar berarti. Terus jalannya ini lambat kali. Benar nggak kira-kira mata kita ini? Matahari sebesar bola, benar nggak? Benar nggak? Matahari ini planetnya lebih besar daripada planet bumi yang kita injak ini. Bahkan ada dikatakan, Ustaz pernah dengar 1300 lebih besar kali lipatnya daripada bumi yang diinjak kita ini. Oh, pantesan nih matahari dibanding planet bumi ini kayak kelereng dibanding bola basket aja. Pernah nengok di kebesaran-kebesaran Allah tuh? Berarti mata kita betul enggak? Mata kita memandang matahari jalannya lambat kali. Iya, matahari lambat enggak? Bahkan kadang malah kesleo, keblinger pikiran kita. Matahari katanya enggak berjalan, buminya yang berjalan. Bisa jalan seperti itu. Siapa bilang matahari enggak berjalan? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Tajri ini apa? Tajri atau mauquf? Matahari diam atau matahari berjalan? Matahari berjalan pada poros. Maka berjalannya matahari nampaknya lambat kali. Ada nih matahari nampak jalan kayak gini? Enggak ada, kayak pesawat. Enggak ada kan? Lambat enggak? Betul enggak kira-kira mata kita? Matahari ini kalau yang punya bajuri itu, bajuri di bab sholat zuhur,
Ustaz pernah nengok ada riwayat ketika baginda Nabi Muhammad bertanya sama Jibril, Jibril, hal zalah, apakah ini sudah tergelincir? Kan waktu itu mau salat zuhur. Apa jawab Jibril? La, na'am. La, cuma la, na'am. Apa-apaan Jibril? Kamu jawab belum, kok langsung sudah. Oh, maksudnya waktu baginda tanya sama kami sudah tergelincir, Jibril belum. Memang matahari belum tergelincir, tapi dengan jawaban la, dua huruf lam sama alif tergabung. Butuh waktu berapa menit? Kok menit? Berapa detik? La, 1 detik aja udah. Ya, tapi sudah bermil-mil matahari melintasinya itu. Oh, masya Allah, pantes posisinya di paling atas sana. Perjalanan 24 jam, 12 jam dari ujung timur sampai barat aja tembus. Ya, dari dunia paling ujung timur sampai barat, katakanlah jam 6 nongol, jam 6 sudah tenggelam. Hari-hari habis gak bensinnya? Siapa yang ngatur semua itu? Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus betul gak kira-kira mata kita kok menilai matahari ini pelan kali? Sekarang ini banyak mata memandang, oh selesai masalah kalau uang kita banyak. Bisa berpikir seperti itu, selesai masalah uang banyak. Iya, jadi nggak seperti itu. Ada juga yang bertambah uangnya makin tambah masalahnya. Ya, selesai masalah jabatan saya naik, oh bisa. Ada juga tambah jabatannya tambah masalah. Walhasil apa? Maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang berfirman pasti benar. Kalau Allah firmankan, misalkan Allah firmankan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Can azima, artinya lain azima nanti. Fauzan azima. Siapa yang mau taat pada Allah dan Rasulnya, kalau dah siapa berarti tak pandang yang bertitel, yang enggak, yang kaya kali atau yang kurang kaya, yang santri, yang ustadz, yang laki-laki, perempuan, semuanya pokoknya mau taat pada Allah dan Rasulnya. Janji Allah apa? Sebenarnya andai kata Allah firmankan fauzun, cukup, wong Allah yang berfirman. Tapi Allah sudah pakai sigotnya madi, kasih kot lagi. Faqat berarti sungguh beruntung. Enggak cukup itu, ditaukidi faza yafuzu fauzan, dikasih masdar taukid lagi. Enggak cukup itu, masih disifati azima. Sungguh beruntung. Siapa? Sungguh beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Siapa dia? Orang yang mau taat pada Allah dan Rasulnya. Nah maka masalah mesti kita tanamkan dalam diri kita di mana kita berada, entah setelah jadi santri, jadi ustadz, nanti setelah nikah entah di mana posisinya, di mana kehidupannya, di mana tanah yang akan dipinjaknya. Tetap tanamkan bagaimana saya tetap selalu ada di bawah naungan mengerjakan perintah Allah serta ikut cara yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis ada diriwayatkan, innallaha ta'ala katabal ghairah 'alan nisa. Tulis berarti ini aja. Innallaha ta'ala katabal ghairah 'alan nisa. Ghairahnya apa? Ghairahnya apa? Sama kitabnya. Apa ghairah? Allah telah menetapkan ghairah pada kalangan wanita. Ghairahnya apa? Apa?
Ghirah ini adalah surti, cemburu. Pernah kalian punya cemburu? Cemburu apa? Belum punya suami ya. Cemburu sama adik gara-gara adik belikan es krim. Suatu saat akan merasakan perasaan surti, kecemburuan. Itu memang sudah menjadi ketetapan Allah. Percaya nggak kira-kira? Ini dalam ayat Innallaha ta'ala katabal ghairah 'alan nisa. Jadi Allah taruh kecemburuan pada seorang perempuan. Makanya secara umumnya tahu sebenarnya kalau bicara tentang masalah pernikahan, siapa yang nggak tahu hukumnya nikah? Fankihu ma tabalakum minan nisa berapa? Masna wa sulasa wa ruba. Itu firman Allah. Betul nggak kira-kira? Salah kayaknya itu. Betul nggak kira-kira? Berarti perintahnya apa? Langsung 2, 3, 4. Satu ini belakangan aja. Fa in khiftum alla tadilu fawahidatan. Misalkan, ini firman Allah. Berani nggak kita menyalahkan? Salah kayaknya, bukan kayaknya. Surti aja, karena memang ditaruh dalam setiap alan nisa itu ada sifat ghairah. Sifat apa? Kecemburuan. Maka mungkin dari zaman sahabat, zaman Nabi pun sudah ada sifat-sifat ghairah itu. Maka di sini mesti kita sadarkan. Jadi memang fitrahnya kayak gitu. Memang fitrahnya Allah ada firmankan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ada? Percaya enggak kalian? Minta pertolongan dengan sabar dan sabar dulu baru sholat. Sabar dulu baru sholat. Dalam satu kisahnya, Nabi ini pernah kadang masalah makan. Masalah makanan ini berapa? Sepele kan? Anggap saja kalau kalian punya uang 10.000, beli makanan pun sudah dapat di Jambi ini. Ya, Jambi ini termasuk agak turun, artinya agak murah daripada kita merasakan hidup ada di Rio, di kota tengah sana. Di sini termasuk agak lumayan. Artinya yang di sana sekian, di sini sekian, terasa ya. Yang di sana mesti 5.000, di sini 3.000 aja dapat. Ya, es teh 3.000 aja dapat. Punya uang 10.000 selesai. Nabi dulu mencontohkan punya masalah, Aisyah udah ada makanan belum ya Rasulullah? Pergi lagi, sholat lagi. Sholat. Terus bersabar enggak? Sabar, sholat. Tanya lagi, belum ada, sholat lagi. Sampai bertanya lagi, singkat ceritanya ada. Nah, masalah makan aja Nabi berkali-kali menyelesaikannya dengan mengerjakan sholat. Nah, kita ini apa masalahnya? Kadang lebih besar kan? Yang mungkin besok Kamis mau jalan 10.000 pun nggak megang misalkan. Punya masalah nggak? Mau beli kitab ini harga sekian ratus ribu, nggak ada uang. Kemana ini? Kemana saya akan? Ingat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apalagi perempuan ini targetkan menjadi sang abidah, orang yang ahli ibadah. Terus apa? Sang abidah ya berarti dengan ibadahnya, diantaranya dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan sholawatnya, dengan sholatnya. Sodorkan, takar, ngadu pada Allah. Walaupun ujungnya setelah sholat, setelah minta sama Allah, telepon orang tua, Pak sehat, lancar, aman. Baru bagi cerita kalau besok ada keperluan mau ini itu, nggak usah minta nomor, harus 500.000, enggak, saya nggak mau modal lagi. Nggak ada ceritanya gitu, jangan. Maka belajar selalu minta tolong kepada Allah, walaupun ujungnya nelpon orang tua juga, atau ujungnya kirim surat
atau ujungnya minta ustadznya suruh mutukan untuk itu syariatnya aja. Tapi pertama tetap belajar, minta cuma kepada Allah. Terserah, ternyata belum kirim surat sudah Allah turunkan uang, entah dari mana, dari atap, dari langit, dari awan. Mampu nggak kalau Allah turunkan uang turun dari langit sana? Nggak ada pabriknya saya di atas. Oh, bagi Allah nggak ada yang mustahil, semua nggak ada yang mustahil. Inna Allah Ta'ala katabal ghairu 'ala nisa wal jihad 'ala rijal. Perjuangan itu ditumpuk beratkan kepada kaum laki-laki. Jihad, diilahi kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat. Meskipun seorang suami atau seorang laki-laki juga mentargetkan bagaimana kaum wanitanya, sifat-sifat mulianya sahabat juga ada pada sifat-sifat mulianya sahabiah juga ada pada kalangan wanitanya, sampai mentargetkan bagaimana istrinya atau kaum wanitanya menjadi mujahidah juga. Oh, tapi tumpuk beratnya perjuangan ini jihad ala rijal. Maka dalam riwayat ini disampaikan faman sabara minhunna imanan wahtisaban kana laha mithlu ajri syahid. Barang siapa yang bersabar, ini terutama perempuan, kok di dunia dibikin cemburu-cemburu aja nih ya. Memang itu Allah ciptakan ada yang namanya ghirah seperti itu. Tapi dia bersabar dari itu. Terus tetap dia beriman kepada Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi, yang melintas dalam jidatnya, musibah yang melaluinya, ini pasti siapa yang menggerakkan? Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Masya Allah, tetap selalu nyandarkan beriman, iman. Ihtisaban, dia tetap selalu berbuat semata karena Allah Ta'ala, maka baginya mendapatkan pahala mati syahid. Maka Masya Allah, dulu untuk mendapatkan nilai syahid ini, oh sampai di tusuk, cincang, bacok dan sebagainya, sehingga itu pun kadang nggak mati-mati. Pernah nengok? Kadang sekarang ini kan pertempuran antar Israel dan Palestina misalnya. Oh, nggak pernah nengok? Yang tentara kadang lagi jongkok, kirim ranjau dipantau, hancur, kakinya masih hidup. Atau bisa ditinggalkan di HP ada itu. Ya Allah, untuk mendapatkan nilai syahid sampai gitu ya. Itu kalau yang orang beriman. Kalau orang kafir yang mati bukan syahid lagi, apa namanya? Sangit. Sangit itu apa? Gosong. Sangit kalau kafir. Kalau orang beriman, maka cukup modal ini aja, sabar. Memang perempuan ini Allah ciptakan di situ ada giroh, tapi siap sabar, maka baginya mendapatkan pahala nilai orang mati syahid. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak kita kembali kepada Allah Ta'ala. Fafirru ilallah. Orang beriman, kata ulama, kalau orang ini beriman, imannya sudah betul, maka apa yang terjadi dalam dirinya ini selalu menguntungkan. Bisa dipaham? Orang kalau sudah beriman, imannya betul, maka apa yang menimpa dalam dirinya ini selalu menguntungkan. Andai kata seseorang ini dia kok miskin, ternyata nggak kaya raya, pengennya kaya raya, tapi belum kaya-kaya kali. Tapi karena dia orang beriman, kayak gini siapa yang ngatur?
Bahkan rezeki siapa yang ngatur? Oh, dia terlalu tetap istiqomah selalu beriman, maka teringat, oh iya, Nabi hidupnya dalam keadaan miskin. Bahkan dalam doanya pengen mati dalam keadaan miskin, masuk surga bersama orang-orang miskin. Nah, ini termasuk doa Nabi yang paling mungkin paling jarang dipanjatkan sama umat-umatnya. Ada kalian yang minta miskin? Ya Allah, miskinkan saya. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan masuk surga bersama orang. Ada nggak kalian yang berdoa minta miskin? Paling nggak Ustaz itu doanya, ya Allah, Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Ya Allah, kayakan kami. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Tetap ghina lagi. Takut. Oh, padahal miskin ini adalah yang diidolakan Nabi. Oh, ini diantara doa yang paling ditakuti umatnya, doa tapi karena orang beriman sadar miskin berarti hisabnya sebentar, akan cepat masuk surga, bahkan bisa bersama dengan baginda Nabi. Kalau dia kaya raya akan sadar, ya Allah, karena orang beriman makin kaya makin rajin infaknya, makin rajin, makin pandai membelanjakan harta bendanya dalam kebaikan. Itulah dulu. Kalau dia jadi orang bodoh, rajin dia, pandai-pandai membagi waktu untuk mencari ilmu-ilmu agama. Kalau jadi orang pinter, pandai-pandai bagi waktu untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama. Kalau dia jadi orang sakit, sadar, oh sakit ini berarti sedang Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi menguntungkan enggak? Sakit kok menguntungkan, yang benar aja, betul. Karena terasa lagi sakit ini sedang lagi dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terasa. Justru malah kena sakit, alhamdulillah. Makanya kalau dalam setiap wirid, alhamdulillah ala kulli halin, ya, alhamdulillah ala kulli, dalam keadaan kayak apa yang dilantunkan selalu alhamdulillah. Kalau perlu tanamkan dalam diri kalian, kesandung pun setelah innalillah, alhamdulillah, kakinya belum copot. Kalau mulai jatuh bisa jadi, atau apa? Udah apa aja, pokoknya belajar selalu apa yang nimpanya adalah perkara yang terbaik bagi kita. Kalau dia sehat, makin sakit aja dia merasa beruntung. Sehat lebih-lebih, maka makin sehat makin tambah taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang beriman ini kondisi kayak apa yang menimpa dalam dirinya akan selalu menguntungkan. Maka tanamkan, targetkan dalam diri kita, bagaimana setiap diri kita pasti ada keimanan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan iman ini akan menyenangkan kita dunia sementara sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang masalah, ya kita jangan menyandar kalau kita dekat sama Allah selesailah masalah kita. Oh, bukan di situ. Orang makin dekat kepada Allah kadang makin banyak masalahnya. Betul. Orang tingkatan orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah, apakah enggak punya masalah? Oh, Nabi Ibrahim punya masalah enggak? Nabi Musa punya masalah enggak? Nabi Muhammad, Masya Allah, bukan, atau wali-wali Allah, para tabi'in, para sahabat punya masalah enggak? Punya masalah. Kalau gitu berarti saya enggak mau mendekat lah ya, nggak mau beriman aja lah. Orang dekat makin banyak masalah. Nggak seperti itu. Justru masalah itulah yang akan menghantarkan dia menjadi manusia yang tinggi derajatnya, akan menghantarkan manusia ke dalam kesenangan dunia akhiratnya. Maka orang beriman, apalagi plus orang yang berilmu, bagaimana munculnya masalah terselesaikan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa taala. Masyaallah, baru ngaji satu hadis. Innallaha ta'ala katabal ghairah 'alan nisa wal jihad 'alar rijal. Faman sabara minhun imanan wa ihtisaban kana laha mithlu ajris syahid. Sungguhnya Allah telah menetapkan ghirah pada kalangan wanita dan jihad pada kaum laki-laki. Barang siapa yang bersabar darinya iman dan ihtisab, maka baginya akan mendapatkan pahala semisal pahalanya orang mati syahid. Semoga Allah SWT beri paham sama kita, beri kekuatan sama kita, sehingga kita bisa mengamalkan serta menyampaikannya, insyaallah. Maulaya sholli wa sallim semuanya ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibun nabi turja syafa'atu li kulli haudi minal ahwani muqtahimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.